Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Monika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Gitu. Adapun pembahasan yang saya akan bahas itu adalah tentang mengenai hadis, tentang pemimpin keperempuanan, terus terjemahnya, syarah atau penjelasannya, serta nilai pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan, itu saya akan ada sedikit cuplikan atau sedikit pengertian tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah segala daya dan upaya bersama untuk menggerakkan semua sumber dan alat yang tersedia dalam suatu organisasi. Nah, kalau dalam Islam, kepemimpinan ini itu disebut dengan imamah gitu. Terus selanjutnya itu adalah hadis tentang kepemimpinan perempuan yang sebagaimana bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Utsman bin Haisam hadasana Auf anil Hasan an Abi Bakrah qala laqad fa'anillah bikalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kistu an al-haqqo bi ashabi hil jamal faqatilamahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahla farisa qad malaku alaihim binta kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahum ro'ah. Artinya, dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya adalah syarah hadis tentang kepemimpinan perempuan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Hikam. Nah, secara statusnya hadis ini sahih karena yang pertama itu sanadnya bersambung dan sudah diakui oleh para ulama-ulama yang lainnya. Terus latar belakang turunnya hadis ini dikarenakan untuk ditujukan kepada masyarakat Persia yang pada saat itu menyerahkan kepada perempuan yaitu Putri Kisra. Nah, dalam kepemimpinan Putri Kisra itu mengalami kemunduran. Karena apa? Karena pada saat itu Ratu Kisra itu diberikan surat dakwah oleh Nabi tetapi dirobek sama Ratu Kisra gitu. Jadi Ratu Kisra tersebut itu mendapat kualat dan doa menyebabkan keruntuhan kepemimpinan dari Ratu Kisra tersebut. Nah, hadis ini keterangan dari Irsyadu Sari Syarih Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Qasalani dan Tufatul Ahwazi Syarh Sunan Al-Tirmizi karya Imam Al-Mubarakfuri. Nah, banyak sekali diskusi dalam syariat Islam. Adapun itu yang pertama adalah Syekh Muhammad Al-Aini dalam Mudatul Qori Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan perempuan itu tidak dapat menjadi qadhi atau hakim. Nah, komentar ini pun serupa ditemukan dalam Syarih Sahih Al-Bukhari yang lainnya seperti Irsyadu Sari karya Imam Al-Qatlani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, tidak hanya tidak boleh menjadi qadhi, dalam urusan kesaksian dan imamah pun perempuan dilarang gitu. Adapun ada lagi argumen dari Imam Al-Munawwir dalam Fathul Qadir. Tadi kata beliau, disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan. Karena apa? Karena perempuan itu lemah pemikirannya gitu. Dan selain itu juga perempuan itu adalah aurat, merupakan suatu pantangan gitu. Kalau perempuan itu menjadi pemimpin, karena menjadi pemimpin itu adalah banyak berinteraksi dan banyak tampak di masyarakat gitu. Terus ada lagi dalam Subulus Salam Syarh Bulughul Maram karya Imam As-Sani. Kata beliau, perempuan itu telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa urusan rumah tangga adalah tanggung jawab perempuan. Selanjutnya adalah nilai pendidikan hadis kepemimpinan perempuan. Itu yang pertama, Islam tidak melarang perempuan menduduki jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum.
Terus yang kedua, hadis yang diriwayatkan adalah hadis yang diberikan secara seperti khusus itu kepada pemerintahan, yang menyerahkan pada Ratu Kisra gitu. Perempuan itu boleh menjadi pemimpin, tapi asalkan tidak melampaui batasan menjadi kuadrat perempuan. Misalnya si perempuan tersebut itu mendapatkan pemimpin yang paling tinggi di kantor. Walaupun wanita itu tinggi jabatan di kantor, kalau dia sudah pulang ke rumah, kalau dia sudah bersuami, dia harus tetap patuh pada suami dan harus tetap patuh dan melaksanakan kodratnya sebagai perempuan.